Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami kelompok 3 atas nama Siti Arfa dan Suyanti. Di sini kami akan melakukan proyek dengan tema ketergantungan makhluk hidup pada lingkungan. Kami akan membuat terarium tertutup. Tujuan praktik: 1. Mengamati adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Yang kedua, mengamati perubahan lingkungan di sekitar makhluk hidup yang saling ketergantungan. Adapun waktu praktik yaitu selama 7 hari pengamatan, dimulai dari tanggal 25 Agustus sampai 31 Agustus 2022, bertempat di rumah. Alat dan bahan: akuarium, sendok semen, selotip, tanah humus, batu kerikil, ijuk, batu bata, plastik kaca, rumput liar, bunga tapak darah, air, ikan, jangkrik, belalang, cacing, enceng gondok, dan tumbuhan bunga krokot, serta lompong. Apakah Anda mengetahui fungsi dari alat dan bahan di atas dalam praktek ketergantungan makhluk hidup pada lingkungan, yaitu terarium tertutup? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simaklah video berikut ini. Langkah-langkah yang pertama, sediakan akuarium. Yang kedua, masukkan dan susunlah ijuk dan batu bata. Yang ketiga, masukkan batu kerikil secukupnya dan ratakan. 4. Timpahlah kembali ijuk sampai menutupi seluruh batu kerikil. Kelima, masukkan tanah humus dan ratakan. Tahap yang keenam yaitu tanamlah tumbuh-tumbuhan yang telah disediakan seperti lompong, rumput liar, bunga tapak darah, bunga krokot. Nah, langkah selanjutnya yang ketujuh, isilah air pada tempat yang kosong sampai memenuhi batas batu yang telah dibuat. Langkah ke-8, masukkan tanaman, enceng gondok, ikan, cacing, jangkrik, belalang. Dan langkah yang terakhir yaitu tutup terarium menggunakan plastik kaca dan selotip agar tidak ada udara yang masuk. Setelah terarium selesai kita buat, nah kita akan timbul pertanyaan, proses apakah yang terjadi selanjutnya pada terarium tertutup tersebut? Maka kita akan masuk ke langkah-langkah berikutnya, yaitu mengamati dan menganalisis sifat ketergantungan makhluk hidup yang terjadi dari waktu ke waktu. Setelah diamati dan dianalisis komponen-komponen yang berada di dalam ekosistem buatan terarium tertutup, yaitu pengamatan hari pertama, kondisi tumbuhan dan hewan dalam keadaan baik. Juga terdapat embun di sekitar penutup dan dinding terarium tertutup. Pengamatan di hari kedua, kondisi tumbuhan dan hewan di dalam terarium sangat baik. Ada beberapa bunga bermekaran dan juga masih tetap adanya pengembunan di penutup atau dinding terarium tertutup. Pengamatan di hari ketiga, tidak ada perubahan signifikan dengan pengamatan di hari kedua. Komponen-komponen di dalam terarium tertutup masih dalam keadaan baik. Pengamatan di hari keempat,
tumbuhan dan hewan masih dikatakan baik walau ada sedikit perubahan pada daun lompong yang agak menguning. Pengamatan di hari kelima, tidak ada perubahan seperti di hari keempat. Bunga krokot dan bunga tapak dara ikut juga berbunga. Pengamatan di hari yang keenam, bunga terus bermekaran, hewan masih hidup dengan baik, namun ada daun lompong yang sudah mulai membusuk. Pengamatan di hari terakhir, tumbuhan dan hewan masih dalam keadaan baik seluruhnya, walau hanya nampak daun lompong yang sudah membusuk. Di dalam pengamatan dan analisis ketergantungan makhluk hidup dengan lingkungan buatan yaitu terarium tertutup, ada terjadinya proses simbiosis mutualisme sehingga komponen-komponen di dalam dapat bertahan hidup walaupun dalam kondisi tempat yang tertutup. Setelah diamati dan dianalisis, maka peran masing-masing komponen yang berada dalam ekosistem buatan terarium tertutup yang menunjukkan saling ketergantungan makhluk hidup pada lingkungannya. Yang pertama yaitu fungsi tanah. Tanah sebagai media tanam bagi tumbuhan yang ada sekaligus sebagai unsur hara yang diperlukan tumbuhan. Tanah ini yang digunakan yaitu jenis tanah humus yang terbentuk dari pelapukan daun dan batang pohon, memiliki warna hitam dan memiliki daya serap yang tinggi. Yang kedua yaitu batu. Batu sebagai drainase agar air untuk tanaman mengalir secara efisien. Drainase sangat penting untuk terarium ini untuk pencegahan pembusukan akar. Yang ketiga yaitu fungsi jangkrik dan belalang, yaitu adalah organisme yang menghasilkan CO2 atau karbon dioksida yang berfungsi untuk fotosintesis tumbuhan. Yang keempat yaitu tumbuhan. Fungsi tumbuhan atau tanaman yang digunakan sebagai mensuplai oksigen dan bahan makanan. Tanaman, jangkrik, dan belalang saling bergantung satu sama lain. Fungsi yang kelima yaitu air. Air berperan sebagai fotosintesis bagi tumbuhan, menghasilkan glukosa dan oksigen. Air untuk tanah berfungsi sebagai pelarut unsur hara dalam tanah. Dengan ketersediaan air yang akan mengalami pengembunan di daun, sehingga bulir-bulir air akan diminum oleh belalang dan jangkrik. Yang keenam ada cacing. Cacing berfungsi sebagai detritivor atau organisme heterotrof atau senyawa organik yang memakan sisa-sisa makhluk hidup. Yang ketujuh ada ikan hias dan tanaman eceng gondok. Saling ketergantungan, dan eceng gondok juga berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan makanan untuk ikan.